إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang artinya mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama untuknya. Saudara sekalian, dari ayat ini kita fahami bahwa kewajiban utama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beribadah. Kemudian ibadah yang Allah wajibkan kepada kita tidak sekedar ibadah. Ibadah yang harus murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang tidak boleh dicampur atau dirusak dengan perbuatan-perbuatan syirik. Ibadah yang tidak boleh dicampur dengan perbuatan-perbuatan yang merusak kesempurnaan agama itu. Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang ibadah, maka kebanyakan orang pandangannya hanya tertuju kepada salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran. Pandangan mereka seperti itu. Padahal ibadah mafhumnya, pengertiannya lebih luas daripada itu. Ibadah didefinisikan dengan definisi yang cukup luas. Kullu ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardah. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa amalan yang lahir, bisa juga berupa amalan yang tidak tampak. Inilah ibadah. Segala sesuatu yang Allah cintai, segala sesuatu yang Allah ridai, bila kita kerjakan itu adalah ibadah. Allah mencintai suatu ucapan, kemudian ucapan itu kita ucapkan, itulah ibadah. Allah mencintai suatu perbuatan, kita lakukan itu, itulah ibadah. Allah mencintai suatu amalan hati, kita kerjakan itu, maka itulah ibadah. Maka saudara sekalian, yang hendak kita ingatkan dalam khutbah kita kali ini adalah bahwa ibadah itu tidak hanya berhubungan antara kita dengan Allah saja. Ibadah itu ada dikatakan ibadah mahdah,
ibadah murni. Nah, ibadah yang hubungannya antara kita dengan Allah saja. Seperti salat kita, puasa kita, zakat kita, kurban kita. Ini namanya ibadah mahdhah. Kemudian ada juga ibadah ghairu mahdhah. Artinya apa? Ini adalah ibadah-ibadah sosial. Ini yang kadang banyak dari kita lalai. Bahwa dalam muamalah kita dengan lingkungan kita, bahkan dengan siapapun, bahkan dengan makhluk yang lain pun, itu ada nilai ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Kebahagiaan, kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Bukan salat, saudara sekalian. Bukan puasa, bukan zakat, bukan kurban, tapi masuk dalam amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal menyenangkan saudara itu bisa dilakukan dengan apa? Hal-hal sepele, hal-hal kecil. Tidak harus dengan apa? Harta yang banyak. Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tas'an nasa bi amwalik. Engkau tidak akan bisa mencukupkan seluruh manusia dengan hartamu. Hartamu berapa? Engkau tidak akan bisa menyenangkan orang, semua orang dengan hartamu, gak bisa. Tapi ada amalan yang tidak mahal, ringan, engkau bisa menyenangkan banyak orang. Apa itu? Rasulullah yang mengatakan, antalqa akhaka biwajhin talqin. Engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ramah, dengan wajah yang ramah. Itu adalah kebaikan. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Ini ibadah, saudara sekalian. Jadi katakan itu bukan ibadah, bukan. Bahkan saudara sekalian, kelalaian kita terhadap ibadah sosial bisa menjadikan kita orang yang bangkrut di hari kiamat. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak lagi punya dirham, uangnya habis, wala mata', tidak lagi punya perkakas, tidak lagi punya perabot. Itu namanya orang bangkrut. Nah, dia rugi, dia bangkrut sampai semua hartanya habis. Tidak lagi punya uang, tidak lagi punya perabot, tidak punya lagi harta yang bisa dijual. Ini sudah bangkrut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah siapa? Man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat,
bisalatihi dengan salatnya, wa siyamihi dan puasanya, wa zakatihi dan zakatnya. Saudara sekalian, orang yang banyak ibadahnya, kalau kita bicara namanya ibadah itu hanya ibadah mahdhah saja. Orang yang paling banyak ibadahnya, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala baca Quran, semuanya dia punya. Tapi wayati qad syatama hadha, tapi dia juga datang dengan catatan pernah mencaci maki fulan. Wa ya'khudha mala hadha, pernah juga mengambil hartanya fulan. Wa safaqa dama hadha, pernah juga mengalirkan darahnya fulan, pernah juga memukul fulan, dan seterusnya. Akhirnya bagaimana Allah perintah kepada orang-orang yang pernah dianiaya? Karena di akhirat sana orang tidak lagi membutuhkan membalas cacian dengan cacian, tidak lagi membutuhkan membalas pukulan dengan pukulan, tidak lagi membutuhkan uang. Yang mereka butuhkan di sana adalah kebaikan. Maka orang-orang yang dianiaya oleh Allah diperintahkan, ambil kebaikan dia sesuai dengan kadar penganiayaannya kepadamu. Yang pernah dicaci maki, ambil kebaikannya. Yang pernah dipukul, ambil kebaikannya. Yang diambil hartanya, ambil kebaikannya. Semua begitu sampai habis kebaikan yang dia miliki. Di belakang masih banyak yang antri menuntut penganiayaan dia di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Allah memerintahkan mereka yang belum mendapatkan bagian kebaikan dia, dosa-dosa dia ditanggungkan. Datang lagi, ditanggungkan lagi dosanya semua, sampai akhirnya dia yang asalnya datang dengan kebaikan yang banyak, kebaikannya habis. Gantinya dia menanggung kejelekan, dosa yang sangat banyak, yang itu bukan pekerjaan dia di dunia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Saudara sekalian, terkait dengan ibadah sosial, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Nah, inilah manusia yang paling baik. Kita lihat kita seperti apa. Apa manfaat yang sudah kita berikan untuk lingkungan kita? Apa manfaat yang hari ini kita kerjakan untuk orang lain? Apa manfaat yang sudah kita berikan? Terutama saudara sekalian, ketika kita bicara tentang lingkungan, lingkungan paling dekat dengan kita adalah keluarga kita sendiri. Apa yang kita lakukan kepada keluarga kita hari ini untuk membuktikan bahwa kita pantas, layak untuk menyandang predikat manusia yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya kalian kepada keluarganya. Nah, kenapa saudara sekalian? Orang yang bisa baik di luar rumah banyak. Nah, kenapa?
kebaikan di luar rumah itu bisa kita lakukan dengan pura-pura. Bisa kita di luar rumah pura-pura bergaya, sok bijak, sok halus, sok sopan, sok lembut, sok perhatian, bisa, semuanya bisa. Tapi di dalam rumah kita bisa enggak pura-pura? Pura-pura halus terus dengan istrinya, bisa? Ya bisa. Nah, tidak mungkin. Di dalam rumah adalah tempat di mana kita nggak bisa berpura-pura dengan kebaikan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik apa kalian, lihat di keluarganya. Kalau dia bisa baik dengan anak istrinya, dia bisa lembut dengan anak istrinya, dia bisa bijak dengan anak istrinya, ini orang baik. Dan biasanya orang yang apabila di rumah dia seperti itu, berarti ini adalah karakter dia, memang karakternya lembut, memang karakternya bijak. Nah, keluar pun tidak sulit dia untuk meneruskannya. Tapi berbeda dengan orang yang kelembutannya, kebijakannya, kehalusannya itu palsu, hanya di luar saja, hanya dipertontonkan untuk orang di luar rumah. Di rumah belum tentu dia bisa. Maka saudara sekalian, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik apa kita? Nah, yang lebih tahu adalah anak-anak kita. Bagaimana kita di rumah? Yang lebih tahu adalah istri kita. Bagaimana kita di rumah? Nah, merekalah yang pertama kali menyimpulkan, nah, bahwa kita ini orang baik, kita ini orang yang lembut, kita ini orang yang bijaksana, kita ini orang yang penyabar. Rumahlah yang membuktikan itu. Maka saudara sekalian, kembali lagi bahwa ibadah kita itu tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah Allah. Ibadah kita juga terkait dengan ibadah sosial, terutama dengan orang-orang terdekat kita. Bagaimana? Apa yang kita, manfaat yang kita berikan kepada mereka itu apa? Kebahagiaan apa yang kita berikan kepada mereka itu apa? Ini sangat penting saudara sekalian. Jangan sampai kita perasaan banyak ibadah, banyak sholat, banyak puasa, bahkan ibadah malam pun kita tekun, tapi kita menjadi orang yang bangkrut karena kita tidak memperhatikan ibadah sosial itu. Saudara sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma salli wa sallim ala abdika